Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia. Semoga kita semua di dalam HUT ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini pada 17 Agustus 2024 ini, semoga kita selalu di dalam kebahagiaan, selalu di dalam persatuan, dan selalu di dalam kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita selama ini di dalam memeluk suatu agama, masing-masing individu manusia dengan agama-agama yang dianutnya, seolah-olah individu manusia, seolah-olah diri saya telah memeluk agama dengan yang terbenar, dengan yang paling benar. Masing-masing individu pastinya demikian di dalam menganut agamanya, sehingga tak hayalah di dalam hati tiap-tiap manusia, bahkan di dalam hati saya selama ini, saya umat muslim atau orang Islam, tak hayal di dalam hati saya selalu dan selalu membeda-bedakan antara agama saya dengan agama yang lain. Karena menurut saya agama Islam yang saya peluk ini adalah agama yang paling benar. Menurut saya, bukan menurut Tuhan. Orang-orang yang beragama lain pun juga sama, prasangkanya pun juga sama seperti saya. Contohnya saudara kita yang beragama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, Katolik. Mereka semua pun juga sama dengan saya, yakni merasa paling benar dengan agama yang dianutnya, agama yang dipilihnya. Dan agama yang dipilihnya dan yang dianutnya pasti diakui agama yang paling benar daripada agama-agama yang lainnya. Pun sama hati saya dan hati orang lain memahami agama dan memahami Tuhannya pun juga sama. Kalau tuh agamanya lain, pasti Tuhannya juga lain. Tuhannya umat Islam beda dengan Tuhannya umat Kristen. Tuhannya umat Hindu beda dengan Tuhannya umat Buddha dan sebagainya. Jadi masing-masing agama beda-beda Tuhannya. Inilah
Yang dimaksud manusia dan termasuk saya pun juga sama-sama pada mabuk dengan agamanya masing-masing. Salah memahami agama masing-masing karena kita mabuk agama dan karena kita masih terjerat dengan doktrin, dogma, aturan-aturan masing-masing agama kita, sehingga kita tidak akan pernah ada persatuan di dalam agama, sehingga kita tidak ada toleransi di dalam beragama. Jangankan toleransi kepada agama orang lain, toleransi kepada diri kita sendiri tidak. Kenapa saya katakan jangankan toleransi kepada orang yang beragama lain? Itu saja tidak terbukti. Kita toleransi kepada hati kita saja tidak. Di dalam hati kita masih membeda-bedakan. Bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada manusia yang lain, sedangkan toleransi kepada diri kita saja ogah. Kita merasa agama kita agama yang dipilih Tuhan. Masing-masing manusia merasa agamanya yang terbaik, agamanya yang paling dipilih Tuhan. Agama orang lain tidak. Inilah yang saya katakan, jangankan kepada orang lain bisa bertoleransi, kepada hati kita saja kita tak pernah bertoleransi. Maka dari itu di dalam Islam dikatakan bila manusia belum hablu minallah, belum menyambung tali Allah, maka tak akan pernah bisa hablu minannas, tak akan pernah sambung dengan manusia. Karena dengan Tuhan yang manusia saja tidak kenal, dengan Tuhan yang manusia saja tidak pernah berjumpa, bagaimana mungkin manusia bisa kenal, bisa jumpa dengan manusia-manusia yang lain yang ada di luar diri kita, meskipun nampak beda agama, beda keyakinan dan sebagainya. Kenapa kita masih tidak bisa bertoleransi dengan manusia dan agama lain atau dengan keyakinan orang lain? Karena dengan diri kita sendiri saja kita tidak pernah menemukan toleransi. Kenapa? Karena kita masih sibuk dan mabuk dengan agamanya masing-masing, sehingga jauh dari kata-kata kemakmuran, kedamaian, keadilan. Karena masing-masing manusia merasa paling benar sendiri agamanya. Maka dari itu banyak-banyaklah Tuhan yang dituhankan oleh agama-agama yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Masing-masing agama beda Tuhan, masing agama beda pencipta. Kenapa kok beda Tuhan dan beda pencipta? Karena kesalahan kepahaman pemeluknya sendiri-sendiri. Bukan agamanya yang salah, pemahaman pemeluk agamanya sendirilah yang salah memahami agama dan memahami Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa di judul ini saya namakan atau saya beri judul Pancasila lebih utama atau lebih agung daripada agama? Karena
dengan agama-agama yang dianut oleh manusia, khususnya warga Indonesia, tidak ada persatuan di dalam agama-agama itu untuk toleransi, untuk menghormati, untuk mengasihi sayangi agama-agama dan keyakinan orang lain. Apa buktinya? Banyak berdebat-debatan tentang agama, khususnya orang Islam dan orang Kristen. Masih ramai berdebat-debatan tentang agama, tentang Tuhan yang banyak ada di TikTok, di media sosial dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia masih mengagung-agungkan agamanya masing-masing, masih mabuk agama, tidak akan pernah bertemu dengan persatuan dan kesatuan antar bangsa. Karena kita masih individual, kita belum bisa bertoleransi, tidak bisa hablu minan nas kepada manusia-manusia yang lainnya, terkhususnya kepada manusia yang beragama selain diri kita. Karena kita sesungguhnya belum kenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri, apalagi mengenal orang lain yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan? Karena kita selama ini selalu membeda-bedakan Tuhan, itulah akibatnya kita saling gontok-gontokan. Dengan salah paham inilah sehingga menjadi peperangan antar umat beragama. Karena beda dan salah memahami agama. Di dalam Al-Quran ada firman Tuhan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Tuhan adalah Islam. Kata terjemahan. Sayangnya Islamnya tidak diterjemahkan sehingga umat Islam pada mabuk agama. Padahal arti Islam itu berserah diri, menyelamatkan diri dari apa? Dari hikuk-pikuknya hawa nafsune dewe, berserah diri datang kepada Tuhan. Jadi pada intinya seluruh agama yang ada di dunia ini, intinya di situ, inna dina indallahil Islam. Semua agama tujuan pangkal dan ujung pemahamannya adalah sesungguhnya agama di sisi Tuhanmu adalah ketika dirimu datang dan berpasrah diri kepada Tuhan. Bukan Islam. Islam itu hanya sesebutan saja. Artinya berserah diri, menyelamatkan diri dari apa? Dari adu dombanya iblis dan setan. Agar manusia beragama dan ketemu berserah diri kepada Tuhannya, apapun agama itu, agar tidak mudah diadu domba oleh iblis. Maka dari itu hanya orang-orang yang bertuhan saja yang mampu mengalahkan, membinasakan setan. Bagi orang-orang yang sudah berada di puncak ketuhanan, yakni toleransi, itulah puncak dari segala puncak agama
puncak kepertuhanan manusia adalah munculnya toleransi dan kasih sayang. Bila manusia belum beragama dan belum bertuhan, tak akan pernah bisa toleransi. Karena manusia masih mengikuti langkah-langkah setan. Tidak mau bersujud kepada Adam. Tidak mau bila dikatakan bahwa dirinya tidak ada. Hanya Tuhanlah yang tidak ada. Aku ada. Inilah cikal bakalnya ketidaktoleransian manusia kepada manusia, karena kepada Tuhannya saja tidak bertoleransi, kepada Tuhannya saja tak mau kembali, kepada Tuhannya saja tak mau mengabdi. Kenapa? Karena belum tahu makna agama dan makna bertuhan. Selama ini yang kita pelajari dan yang kita tahu makna beragama dan makna bertuhan adalah versinya setan. Kita dibeda-bedakan oleh iblis dan setan di dalam beragama dan bertuhan. Kita dibeda-bedakan oleh iblis dan setan di dalam keimanan. Supaya apa? Supaya kita bisa diadu domba, supaya kita saling bermusuhan, minimal secara hati. Hati kita selama ini menajis-najiskan orang yang beragama selain agama yang kita peluk. Mau jujur dalam hati kita masing-masing. Yang Islam mengkafirkan yang Kristen dan agama yang lain. Yang Kristen pula juga selain Kristen tidak akan ada yang selamat. Sama-sama mengklaim dirinya yang paling benar. Itulah yang dimaksud setan tidak mau pulang kepada Adam, tidak mau sujud kepada Adam. Selamanya setan itu merasa dirinya yang paling benar. Itulah yang saya maksud langkah-langkah setan itu. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang artinya barang siapa di dunia ini saja buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Jadi ketika manusia di dunia ini saja buta agama dan buta Tuhan, maka pasti akhiratnya, maka pasti hatinya menyangka orang-orang yang beragama lain selain yang beragama yang dianutnya itu tersesat. Bagaimana mungkin kita bisa selamat di dalam perjalanan kehidupan, di dalam perjalanan beragama dan bertuhan ini? Bagaimana mungkin kita bisa selamat sedangkan hati kita masih tidak selamatkan orang lain, masih menganggap orang lain yang beda agama dengan diri kita pasti tidak selamat dan pasti sesat, karena kita sendiri masih tersesat, karena kita sendiri belum selamat. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan orang lain? Bila kita sudah selamat di dalam beragama dan bertuhan, pastilah kita menyelamatkan orang lain, bisa menyelamatkan orang lain. Dengan apa?
Dengan toleransi itulah maka orang lain selamat dari persangkaan-persangkaan kita. Dari toleransi itulah kita selamat memandang orang lain dan memandang agama lain pun bersumber dari Tuhan. Bila tidak ada Tuhan, ya tidak ada saya. Semua bersumber pada Tuhan. Bila tak ada Tuhan, ya tak akan ada orang lain. Semua bersumber dari Tuhan. Bila tak ada Tuhan, ya tak akan ada agama-agama di dunia ini. Pada intinya kita masuk di dalam agama-agama yang berbeda-beda, ibarat kita masuk ke dalam diri kita sendiri supaya kita mengenal diri kita sendiri. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri. Diri siapa diri ini? Bila kita belum mengenal siapa diri manusia kita ini, bila kita belum mengenal siapa fitrah diri manusia kita ini, yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup. Bila kita belum memahami fitrah diri manusia kita, bagaimana mungkin kita bisa memahami fitrah Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa hablu minallah wa hablu minannas? Sambungnya tali Tuhan dan sambungnya tali kemanusiaan. Bagaimana mungkin itu bisa tercipta sedang kita lagi mabuk agama? Tidak tahu apa itu agama dan bertuhan itu. Kita masuk ke dalam agama-agama yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia ini, supaya apa? Supaya kita bertemu dengan Tuhan yang menciptakan segala agama. Supaya kita bisa bertemu Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia. Sehingga hati kita selamat dari anggapan-anggapan, sehingga hati kita selamat dari penilaian-penilaian setan. Ketika kita masih mengikuti langkah-langkah setan, pasti kita menilai-nilai buruk orang lain, menilai-nilai buruk agama orang lain, menilai-nilai buruk keyakinan orang lain. Pasti bila kita masih ikut langkah setan, bukan langkah Tuhan. Langkah Tuhan itu yang ada hanya esa persamaannya. Tapi ajaran setan dan langkah setan itu selalu dan selalu mencari celah-celah perbedaan. Supaya apa? Supaya bisa diadu domba dan supaya terjadi gontok-gontokan, perang-perangan yang ada di dunia ini, karena manusia lebih mencintai setan daripada mencintai Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Maka terciptalah agama-agama itu supaya apa? Supaya manusianya mendalami agamanya masing-masing, mendalami keyakinannya masing-masing, pasti akan bertemu pasti akan bertemu dengan puncak-puncaknya agama, yakni toleransi dan kasih sayang. Kenapa? Karena yang ada hanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan bertoleransi kepada orang Islam. Tuhan bertoleransi kepada orang Kristen. Tuhan bertoleransi kepada umat Hindu, Buddha, Katolik, dan sebagainya, Konghucu. Kenapa Tuhan itu bertoleransi kepada semua agama? Karena semua agama ya ciptaannya.
Bagaimana mungkin tidak bertoleransi kepada semua agama? Karena agama itu pun miliknya. Seluruh manusia pun juga miliknya. Itulah puncak-puncak bertuhan. Ketemu Tuhan maka bisa bertemu dengan seluruh manusia. Kenapa? Karena seluruh manusia pun juga ciptaan Tuhan. Tuhan yang Esa. Inilah persamaannya seluruh agama-agama. Inilah persamaannya seluruh keyakinan-keyakinan, keimanan-keimanan yang ada di dunia ini. Inilah persamaannya, yakni percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana mungkin kita meyakini Tuhan yang Maha Esa bila kita masih membeda-bedakan Tuhan-Tuhan itu yang ada pada tiap-tiap agama. Kalau kita masih membeda-bedakan Tuhan-Tuhannya manusia, bagaimana mungkin kita dikatakan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa? Bagaimana mungkin kita dikatakan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa? Wong kita sendiri berprasangka meyakini agama orang lain itu Tuhannya ya lain-lain, tidak sama dengan agama kita, tidak sama dengan Allah SWT dan sebagainya. Inilah bukti bahwa terpatah-patahkan keimanan, terpatah-patahkan sendiri keyakinan kita di dalam beragama bila kita masih menganggap agama yang satu dengan agama yang lain beda Tuhan. Bila belum menemukan kesamaan bahwa Tuhan itu Maha Esa, selamanya kita akan tidak pernah akur, tidak pernah bisa berdamai, dan tidak pernah bisa bahagia di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tak akan ada damainya, tak akan ada saling hormat menghormatinya, semuanya hanya kepalsuan saja. Maka dari itu bila iman kita ini sudah benar bahwa iman kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha menciptakan seluruh manusia, maka tak akan pernah ada lagi perdebatan, tak akan pernah ada lagi perbedaan, maka akan bersatu. Jadi Pancasila inilah untuk mempersatukan umat beragama, karena dengan Pancasila inilah maka manusia tidak akan terjerat lagi, terdogma, terdoktrin lagi dengan agamanya masing-masing. Jadi Pancasila, lambang dasar negara kita inilah pemersatu seluruh umat manusia atau pemersatu bangsa Indonesia. Agar apa? Agar terciptalah kemakmuran, kedamaian, kebahagiaan, keenjoyan di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan bahwa Pancasila, lambang dasar negara Republik Indonesia ini lebih agung, lebih mulia daripada agama-agama yang kita yakini selama ini, yang hanya memisahkan, yang hanya membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Di antara pemeluk-pemeluk agama, dengan agama inilah manusia tambah jauh dengan manusia,
yang beda keyakinan. Dengan agama inilah manusia menajiskan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tidak ada toleransinya, tidak ada persatuannya karena membedakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kutipkan di dalam lambang negara kita, yakni Pancasila atau burung Garuda. Saya bacakan dan saya maknai agar kita semua sadar, termasuk diri saya, agar kita tidak membeda-bedakan lagi antar umat beragama, agar kita tidak merasa diri kita yang paling benar di dalam beragama dan bertuhan. Sehingga kita bisa menjunjung tinggi dasar negara Republik Indonesia dan lambang negara, yakni burung Garuda, agar kita bisa terbang bersama-sama seiring sekata, agar indah dalam tutur kata kita meskipun lain agama, sehingga terciptalah kedamaian, kerukunan, kekuatan NKRI, agar tidak bisa digoyang, agar tidak bisa digonjang-ganjing dari bangsa-bangsa yang lainnya, agar negara kita kuat. Bila negara yang di dalam diri kita saja rapuh, rontok, bila saja keimanan kita kepada Tuhan salah, maka tak akan pernah ada pegangan, tak ada hablu minallah, sehingga terombang-ambing kita melihat manusia. Ditakut-takutilah kita dengan manusia. Kenapa? Karena kita masih tenggelam di dalam kemanusiaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sila ke-1 yakni ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan bintang yang bersinar. Jadi yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa itu apapun agama kita, sejatinya kita hanya beriman, percaya, meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tapi selama ini dengan agama-agama yang kita peluk, kita diplesetkan atau kita disesatkan untuk tidak memahami Tuhan yang Maha Esa. Dengan agama kita masing-masing, kita malah tambah jauh dari Tuhan. Kita membeda-bedakan agama yang satu dengan agama lain. Kita membeda-bedakan diri manusia kita dengan manusia yang lain yang beda agama dan keyakinan. Kenapa? Karena kita telah lari dari ketuhanan yang Maha Esa, karena kita mengikuti agama kita masing-masing, dan karena kita salah memahami agama kita masing-masing, sehingga tidak bertemu dengan Tuhan yang Maha Esa. Apa buktinya? Oh, kita masih membeda-bedakan Tuhan kita dengan Tuhannya orang lain. Membeda-bedakan Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Itulah tanda bahwa kita telah disesatkan oleh agama yang kita peluk. Bukan agamanya yang menyesatkan, kepahaman kita sendirilah tentang agama itu yang tersesat. Bila kita masih tersesat di dalam beragama, maka
akan semakin tersesatlah toleransi kita kepada orang lain dan agama orang lain. Kenapa? Karena diri kita saja masih tersesat. Bagaimana mungkin kita memandang orang lain ya pada sesat pandangan kita, karena diri kita masih sesat. Berarti orang-orang yang menyesatkan orang lain, artinya hakikatnya bahwa itulah menunjukkan bahwa dirinya pun juga sesat. Orang yang mengkafir-kafirkan orang lain itulah menunjukkan bahwa dirinya masih kafir. Orang yang menyalah-nyalakan orang yang beragama lain itulah petunjuk bahwa dirinya masih salah di dalam beragama dan bertuhan. Makanya yang keluar pun juga kesalahan, yang keluar kenajisan, yang keluar keburukan. Kenapa? Hatinya masih buruk, hatinya belum baik, karena hatinya tidak mengenal Tuhan yang esa, yang mentuhani seluruh manusia dan mentuhani seluruh agama-agama yang ada di dunia ini. Maka dari itu indahlah lambang negara kita ini, yakni sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bila manusia sudah memahami ketuhanan yang Maha Esa, maka ia akan bersinar. Pandangannya dari langit, pandangannya dari atas, sehingga tidak ada hijab-hijab lagi yang menghijabi hatinya. Tidak ada hijab-hijab lagi yang menghijabi matanya. Tidak ada hijab-hijab lagi yang menghijabi pendengarannya. Tidak ada lagi hijab yang menghijabi perasaannya, karena memandang semua dari Tuhan, dari langit, dari atas, serba meliputi, serba menguasai, serba menyinari alam semesta ini. Tanpa Tuhan ia tak akan bersinar atau tak akan pernah wujud alam semesta ini. Tanpa Tuhan ia tak akan pernah tersinari diri kita dan diri orang lain. Dengan Tuhan yang Maha Esa lah maka tersinari, bahwa kemanapun kau hadapkan wajahmu, pandanganmu, telingamu, pikiranmu, perasaanmu, ya disitulah aku. Sehingga muncullah toleransi, kasih dan sayang, karena memandang alam semesta dari langit kelihatan semua, tak ada hijab-hijabnya sama sekali. Tapi kita selama ini bertuhan dan beragama, kita berpandangan versi setan, versi hawa nafsu, sehingga banyak hijab-hijabnya. Jangankan beda agama, sesama agama pun masih terpecah menjadi 73 golongan. Hijabnya sangat amat banyak. Bila kita tidak mau terbang ke langit, bila kita tidak membaiatkan diri kita selamanya kita di dalam hijab, mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, dan di akhiratnya pun juga buta hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Selamanya kita akan terhijab terus, disiksa terus dengan hijab. Tidak ada enjoy-enjoynya di dalam kehidupan ini. Tidak ada bahagianya di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena masih ketakutan dengan hijab-hijab yang menghijabi diri kita sendiri. Merasa benar imannya, merasa memiliki, yaitulah hijab-hijab yang tebal.
Sesungguhnya hijab yang tertebal adalah diri kita masing-masing. Itulah hijab yang paling dahsyat yang menipu seluruh umat manusia. Maka dari itu terbanglah seperti burung Garuda, bebaskan dari perbudakan hawa nafsu kita sendiri. Maka pandanglah alam semesta dari atas langit, maka akan indah, damai, sentosa, adil dan makmur, selalu bahagia di dalam keenjoyan yang maha esa. Suhudul wahda bil kasro wa suhudul kasro bil wahda. Pandanglah dari yang satu kepada yang banyak, dan kembalikan dari pandangan yang banyak kepada yang satu. Jadi bila manusia bertuhankan kepada Tuhan yang Maha Esa, pandangannya hanya satu, yakni hanya Tuhan yang ada. Jadi melihat apapun seisi dunia dan alam semesta ini, yang ada hanya enjoy, keindahan, warna-warni yang berbeda tapi saling mengkombinasi, indah jadinya. Itulah toleransi itu, itulah beragama itu, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Bila ini diajarkan kepada tiap-tiap agama, duh indahnya kehidupan beragama ini, duh indahnya kehidupan berbangsa dan bertanah air ini. Akan selalu kuat ibarat sapu lidi yang tercecer, dipersatukan lagi sehingga kuat batangnya untuk menyapu segala rintangan, menyapu segala musuh yang ada. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menyapu musuh yang di luar diri kita, sementara hati kita pribadi masing-masing masih menjadikan musuh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita masih menjadikan musuh orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Kita menjadikan musuh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan musuh yang di luar, musuh yang di dalam saja kita tak mampu melawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti yang nyata bahwa pusatnya seluruh manusia, imannya seluruh manusia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Tuhan-Tuhan menurut agama-agama masing-masing. Itu salah Tuhan. Karena kita memahami Tuhan versi setan, versi hawa nafsu, yang selalu merasa benar sendiri atas kepahamannya. Bagaimana mungkin kita bisa memahami orang lain, sedangkan kita sendiri tidak memahami toleransi yang ada pada diri kita sendiri? Ya debat-debatan terus, tidak ada putusnya. Tapi disitulah keindahan warna-warni. Bagi yang sudah sampai kepahamannya, itu semua indah. Tapi bagi yang belum sampai kepahamannya, hidup di dunia ini bak hidup di neraka saja. Memang sudah masuk di dalam neraka, panas terus, merasa benar, disalahkan tidak mau, dihina marah, panas terus. Tidak ada nikmatnya, tidak ada enjoynya kita hidup. Kenapa? Karena salah kita sendiri. Ngapain mau masuk neraka? Ngapain ikut langkah-langkah setan? Ya kumpul setan. Jadi kita kembali kepada sila pertama yang dilambangkan bintang yang menyinari alam semesta ini, ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjutkan sila yang kedua yang dilambangkan
rantai, yakni sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kenapa yang dilambangkan rantai itu tidak rantai satu saja, kok banyak rantai tapi digandeng-gandeng. Satu persatu rantai itu digabung-gabungkan sehingga menjadi rantai yang banyak tapi tetap bergabung, tapi tetap bersatu padu. Kenapa? Dengan berketuhanan yang Maha Esa atas diri tiap manusia, maka ikatan hablu minan nas, ikatan kemanusiaan akan terwujud. Tak pandang agama, tak pandang keyakinan, sosial kita akan tumbuh. Toleransi, saling mengasihi sayangi tanpa mengenal agama. Kenapa? Karena yang dipandangnya adalah Tuhan yang Maha Esa yang mentuhani segenap manusia, sehingga disimbolkan rantai yang bersambung, hati manusia yang selalu tepo seliro, selalu beradab, selalu berakhlak di dalam memandang sesama manusia. Itulah yang dimaksud hablu minan nas. Hubungan antar manusia bisa terjalin bila hubungan manusia dengan Tuhannya terjalin. Bila hubungan manusia dengan Tuhannya tidak terjalin, pasti otomatis hubungannya dengan orang lain pun tidak akan pernah terjalin. Semua hanya kepalsuan saja. Politik saja, politik hawa nafsu. Maka dari itu, supaya kita seperti rantai yang kuat, sesama individu kita gandengkan, yang Islam menggandeng yang Kristen menggandeng yang Islam, sehingga teguh kuat rantai ini tak akan pernah bisa diputuskan. Itulah yang dimaksud kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada diri kita, pasti kita adil kepada orang lain. Jangankan adil kepada orang lain, kepada diri kita sendiri saja kita tidak adil. Kenapa? Karena kita masih merasa yang terbaik, merasa yang terbenar. Itulah ketidakadilan kita selama ini, yang sok merasa benar. Itu tidak adil kepada diri kita sendiri, apalagi kepada orang lain. Kita lanjutkan, sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Dilambangkan pohon beringin yang mengayomi. Dari kepanasan kita berteduh di bawah pohon sehingga dingin, hawanya sejuk. Bisa merasakan nikmatnya oksigen di bawah pohon. Inilah yang dimaksud Persatuan Indonesia, yakni dengan berketuhanan, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa berteduh di dalam kehidupan ini. Kita merasa aman. Bila kita sudah menjalin hubungan yang erat, yang kuat dengan sesama manusia, kita merasa aman, sentausa, damai, bahagia, enjoy. Kenapa? Tidak ada masalah. Kenapa? Masalah sudah kuatasi semua. Kenapa? Karena aku sudah memandang masalah, karena kita sudah memandang semua masalah dari Tuhan datangnya, dari atas, sehingga bersinarlah semuanya
dan sehingga sudah tidak ada kegelapan dan sudah tidak ada masalah lagi, maka hati pun bisa tenang, aman, sentosa, senang. Yaitulah karena persatuan Indonesia, akibat manusia yang sudah memahami sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan akibat manusia sudah memahami sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, maka muncullah persatuan Indonesia. Bila manusia saling toleransi, saling menjaga kehormatan orang lain, maka ia akan terhormat. Bila kita menjaga perasaan orang lain, maka kita akan selalu hidup di dalam kebahagiaan. Itulah yang dimaksud persatuan Indonesia, hasil dari perjuangan kita melawan diri kita, sehingga kita bisa bersatu padu dengan Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Kita lanjutkan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua ini akibat sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sehingga kerakyatan ini makmur. Di dalam kehidupan ini penuh hikmah kebijaksanaan, otomatis akan terjalin. Di dalam kita berkumpul, bersosial, memakai akhlakul karimah, saling hormat menghormati, saling menyayangi, karena sila pertama, sila kedua, sila ketiga sudah teraplikasi dalam diri kita, sehingga muncullah kebijakan-kebijakan yang ada di dalam hati kita. Ngalah, dihina, ngalah, dicaci, ngalah. Seperti Bapak Presiden kita Jokowi selalu ngalah dan ngalah. Kita bisa menyaksikan bersama beliau ngalah dan ngalah. Kenapa? Karena sudah meresapi butir-butir Pancasila ini, terutama sila ke-1, kedua, dan ketiga, sehingga mempunyai watak hati yang selalu ngalah meskipun dihina, dicaci, ditenggelam-tenggelamkan, tetap sabar. Kenapa? Karena ia sudah mengenal ketetapan Tuhan yang sudah terjadi. Maka enjoy saja di dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka bila manusia sudah bertuhankan Tuhan yang Maha Esa, maka hatinya akan adil memandang siapapun. Hatinya akan adil melihat siapapun. Hatinya akan adil mendengar siapapun. Hatinya akan adil merasakan apapun. Kenapa? Karena apapun yang kita rasakan, semua itulah keadilan Tuhan. Bila manusia sudah mengenal Tuhan, maka adillah manusia itu kepada dirinya dan kepada orang lain. Jadi hidup ini semakin indah, NKRI semakin kuat. Persatuan dan kesatuan ini takkan pernah bisa digoyang lagi. Takut bangsa lain mau mengusik kita, takut. Kenapa? Karena rakyatnya bersatu. Jadi pesan saya kepada sahabat-sahabatku dan yang mendengar kajian ini, semoga saya dan semoga kita semua bisa menyadari kesalahan-kesalahan diri kita masing-masing,
Menyadari kesalahan itulah puncaknya kebenaran. Bila kita tidak menyadari kesalahan, kita masih berada di dasar kesalahan-kesalahan kita sendiri. Semoga saya dan kita semua senantiasa hidup berbahagia, enjoy dengan alam semesta, enjoy dengan keberadaan negara kita Indonesia Raya ini yang makmur, aman, sentosa. Jadi kedamaian, keamanan, kemakmuran itu ada pada diri kita masing-masing. Mari kita pegang teguh itu sehingga terciptalah negara yang aman, damai, sentosa buat anak cucu kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua senantiasa diberi bimbingan dan lindungan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.